Mari kita membaca dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 2, 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Di sini firman Tuhan berkata, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, ya, bayi yang baru lahir. Nah, jadi setiap orang yang mau masuk kerajaan surga, dia harus dilahirkan kembali, ya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin melihat kerajaan surga, kalau kamu ingin masuk ke kerajaan surga, kamu harus dilahirkan kembali, ya. Nah, jadi setiap orang yang mau masuk kerajaan surga, ya, dia harus dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali bukanlah dilahirkan secara jasmani, ya, seperti manusia, tetapi yang dimaksudkan adalah kelahiran kembali dalam arti secara rohani. Nah, jadi kalau kita dilahirkan kembali, artinya kita adalah anak Allah, ya. Jadi kalau kita dilahirkan, berarti kita anak orang tua, anak manusia. Nah, kalau kita dilahirkan kembali secara roh, artinya kita menjadi anak Allah, ya, menjadi warga kerajaan surga. Karena itu Tuhan Yesus berkata sama Nikodemus, kalau kamu ingin melihat kerajaan surga, kalau kamu ingin masuk ke kerajaan surga, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus berpikir dilahirkan kembali itu menurut dia adalah secara jasmani, ya. Dia berkata, bagaimana saya bisa dilahirkan kembali karena saya sudah tua, katanya. Nah, sebenarnya maksud Yesus bukan arti secara jasmani, tapi arti secara rohani. Nah, jadi untuk masuk ke kerajaan surga, untuk diselamatkan, ya, untuk mendapatkan berkat-berkat dari kerajaan surga, ya, bahkan disebut menjadi ahli waris dari kerajaan surga, maka kita harus menjadi anak Allah di sini, ya, baru bisa mendapatkan warisan kerajaan surga. Nah, jadi warisan kerajaan surga diberikan kepada anak-anak Allah, ya. Nah, jadi kalau kita ingin menerima berkat Allah, karunia Allah, yaitu kita awal mulanya kita harus dilahirkan kembali, ya. Nah, jadi seperti manusia juga, dia bisa dapat warisan dari orang tuanya karena dia yang paling utama adalah sebagai anak, ya. Tidak mungkin untuk tetangganya atau untuk sanalah untuk itu aja untuk dia. Nah, pasti untuk anaknya. Nah, jadi gitu. Kerajaan surga, ya, karunianya teruntuk nomor satu, tujuannya adalah untuk anak-anak Allah. Nah, jadi supaya kita bisa mendapatkan karunia Allah, maka Tuhan Yesus berkata sama Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali, ya, dilahirkan secara rohani, ya, secara roh. Nah, itu yang pertama. Karena itu di dalam Efesus pasal 1 dikatakan, terpujilah Allah Bapa kita yang di dalam Kristus sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam kerajaan surga. Jadi berkat sudah tersedia, karunia-karunia Allah sudah tersedia di kerajaan surga bagi anak-anaknya, bagi umatnya, bagi orang yang percaya sama dia, dan bagi orang yang dilahirkan kembali. Nah, kemudian dilahirkan kembali di sini dalam Yohanes pasal 3 dikatakan harus dilahirkan dari air dan harus dilahirkan dari roh, kata Tuhan Yesus. Nah, jadi ada dua bagian untuk seseorang mengalami kelahiran kembali. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3, kamu harus dilahirkan dari air dan kamu harus dilahirkan dari roh. Nah, jadi inilah pengertian rohani. Kalau lahir secara jasmani kan harus melalui manusia, orang tua atau ibu, ya. Nah, tapi di sini Yesus bilang harus dilahirkan dari air, menggunakan air. Nah, jadi air ini berbicara baptisan air. Jadi kalau orang mau masuk ke kerajaan surga, menjadi anak Allah, ingin mendapatkan karunia kerajaan surga, dia tidak cukup hanya percaya sama Yesus saja. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus, yang penting KTP saya Kristen, pasti saya masuk surga. Bisa masuk surga, tetapi nanti surganya ada tempat-tempatnya tersendiri, ya. Nah, tapi dia belum bisa
mengalami karunia Allah yang lebih mendalam lagi. Nah, jadi dia harus dilahirkan kembali. Nah, Tuhan Yesus berkata dilahirkan dari air, artinya harus dibaptis air, ya. Nah, jadi setiap orang percaya Tuhan Yesus harus menerima baptisan air. Di dalam Titus pasal 3 dikatakan bahwa baptisan air itu adalah permandian kelahiran kembali. Nah, jadi untuk masuk kerajaan surga yang pertama dibaptis air. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata dilahirkan dari roh. Rohnya huruf besar itu Roh Kudus. Nah, harus dilahirkan dari Roh Kudus. Apa maksudnya dilahirkan dari Roh Kudus? Artinya harus menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Ya, harus ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, kalau ada Roh Kudus itu berarti berbicara menerima baptisan Roh Kudus, ya. Harus menerima baptisan Roh Kudus, harus dipenuhi Roh Kudus, dia baru bisa baru bisa lahir kembali, baru bisa menjadi anak Allah. Nah, itulah yang disebut dengan gen, ya, atau DNA. Nah, manusia punya gen, punya DNA-nya, ya. Nah, seperti itu. Nah, demikian kalau kita ingin menjadi anak Allah, kita harus punya gen, harus punya DNA-nya yang secara roh, yaitu selain gen DNA-nya adalah firman Tuhan, selain itu juga adalah Roh Kudus. Nah, jadi kita harus ada Roh Kudus di dalam diri kita, barulah kita menjadi anak Allah. Wah, bagaimana caranya bisa menerima Roh Kudus? Artinya kita harus dibaptis Roh Kudus. Nah, tadi kita harus dibaptis air. Terus yang kedua kita harus dibaptis Roh Kudus, barulah sah, ya, kita menjadi anak Allah, ya. Baru menjadi anak Allah. Kalau kita hanya dibaptis air, kita belum sepenuhnya, ya, memenuhi keinginan Tuhan, hanya sampai kepada baptisan air aja. Nah, karena itu kita harus mengalami baptisan Roh Kudus, harus menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi ketika kita menerima Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, barulah firman Tuhan ini lengkap. Artinya kita dilahirkan kembali. Artinya kalau kita dilahirkan kembali, kita menjadi seorang bayi, seorang anak kecil. Nah, ketika anak kecil itu lahir, ya, rata-rata anak kecil lahir itu pasti ada bersuara, ya, biasanya nangis gitu. Jadi kalau anak kecil lahir nggak nangis itu bahaya, jangan-jangan nggak bisa ngomong dia atau bisu. Jadi paling tidak dia ada bersuara, ada nangis gitu, ada keluar suara. Begitu juga ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, ketika kita dilahirkan kembali, kita jadi anak Allah. Dari mulut kita ada ucapan. Yaitulah yang disebut dengan bahasa surgawi. Itulah yang disebut dengan bahasa roh. Nah, jadi ketika seorang dapat baptisan Roh Kudus, karena dia menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dia dipenuhi Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Nah, dia dilahirkan kembali jadi bayi, ya, jadi anak Allah, tapi dalam status bayi, ya. Nah, dia bersuara, dia ngomong seperti anak-anak manusia yang lahir itu. Nah, jadi suara dia itulah bahasa surgawi, bahasa roh, yang kadang orang bahasa roh, bahasa lidah, bahasa roh. Nah, jadi kalau kita menerima Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, ya, di Alkitab itu kita pasti akan berbahasa roh, akan berbahasa lidah. Nah, kembali tadi dalam proses kelahiran manusia di dunia ini, ya, secara nyata. Demikian kerajaan surga. Kerajaan surga itu nggak aneh-aneh. Maksudnya kerajaan surga itu nggak aneh-aneh, dia seperti hukum di dunia, ya, seperti manusia. Kalau nggak makan mati, kalau makan hidup bertumbuh. Demikian juga hal-hal rohani kerajaan surga, ya. Nah, seperti itu, dia harus makan makanan rohani baru dia bisa bertumbuh imannya. Kalau dia nggak makan makanan rohani, dia akan mati imannya, akan tenggelam imannya atau mati imannya, tidak akan bertumbuh. Nah, jadi di sini yaitu ketika seseorang menjadi bayi dari kerajaan surga, menjadi anak Allah, di sini dari mulutnya akan keluar bahasa yang baru, keluar bahasa roh, bahasa surgawi. Bahasa roh itu banyak macam deh, modelnya banyak macam deh, cicit, ada pokoknya ada kira bahasa, ada apapun. Bahasa roh setiap orang itu berbeda bahasa rohnya, seperti bayi, yang nggak semua bayi itu semuanya sama, ya. Dia bahasanya sama. Oh, pokoknya kalau bayi ini lahir begini. Pokoknya kalau bayi yang di sana lahirnya begitu.
Bayi yang orang Arab pun bayinya seperti itu. Bayi orang Barat pun suaranya seperti itu. Nggak ada gitu, nggak ada aturan dan hukumnya seperti itu. Karena itu ketika seseorang menerima bahasa roh itu berbeda-beda. Mungkin ada seperti kicauan burung kah, ada yang seperti desauan bebek kah, ada yang mungkin seperti hanya huruf ta. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada seperti itu. Mungkin bagi orang-orang tertentu bahasa roh ini lucu, aneh-aneh aja. Paling ada orang bilang ngaco atau sesat. Nah, jadi kita perlu pahami. Oke. Nah, kemudian di sini dia akan bertumbuh. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi bayi rohani, kita harus bertumbuh di sini, ya. Nah, jadi kalau ada anak kecil tuh 10 tahun masih bayi terus, jengker orang ya, jangan dilempar. Tapi nggak akan mungkin dilempar ya. Tapi intinya ada jengkel dia, karena nggak bisa besar-besar. Bayi terus sudah 10 tahun masih dipopokin terus kan. Nah, jadi kita ikut Tuhan, kita juga harus bertumbuh. Ya, kalau kita sudah dilahirkan kembali, percaya sama Yesus, kita ini bayi rohani, harus bertumbuh. Bayi bertumbuh nih. Nah, jadi harus bertumbuh. Nah, di sini cara bertumbuh itu, jadilah seperti bayi yang baru lahir akan air susu yang murni dan rohani. Jadi air susu yang murni dan rohani ini berbicara Alkitab, firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus makan firman Tuhan, harus makan Alkitab. Kita harus baca firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita makan kan setiap hari. Nggak ada orang makan, pokoknya saya makan di jadwal 4 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali. Wah, itu nggak jarang seperti itu ya. Nah, tapi yang pasti umumnya manusia pasti setiap hari. Nah, demikian juga kalau kita baca Alkitab, kita pasti seharusnya membaca Alkitab itu setiap hari. Ya, membacanya setiap hari. Bukan ketika kita ibadah ke gereja, baru baca Alkitab. Ayo baca Yesaya pasal 5 ayat 3, baru baca. Pulang ke rumah 1 minggu lagi, bacanya lagi minggu depan. Berarti dia makan 1 kali seminggu ya. Oke. Nah, jadi normalnya kalau kita ingin menjadi bayi yang sehat, ingin menjadi anak yang sehat, ya sehat rohani ya, sehat iman, kita harus baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Nah, paling bagus kapan kita memulai baca Alkitab setiap hari? Yaitu paling bagus adalah dimulai waktu pagi hari ya, ketika kita bangun waktu pagi hari, disitulah kita baca Alkitab, kita belajar firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan ya, dengan cara saat teduh, doa, baca Alkitab. Nah, di situ kita bersekutu sama Tuhan, atau bergaul dengan Tuhan ya, bersekutu sama Tuhan. Nah, paling bagus dimulai dari pagi hari. Nanti entah terserah masing-masing orang, entah dia siang nanti dia baca lagi, entah dia sore nanti baca lagi, atau entah dia malam lagi baca, terserahlah. Di Alkitab tidak dibatasi ya. Kalau kamu baca Alkitab tuh 1 hari 30 pasal, nggak ada di situ. Atau kamu baca 1 pasal, Alkitab tidak ada membatasi. Artinya terserah Bapak Ibu ya, kita mau membacanya. Pak, saya mau baca 100 pasal 1 hari. Oke. Kalau kamu mampu, punya waktu, baca. Pak, saya hanya bisa 1 pasal Pak, karena begini dan begitu Pak. Silakan. Yang penting setiap hari kita ada membaca Alkitab, ada belajar firman Tuhan, karena itu adalah makanan ya. Nah, kalau kita makan kan baru kita bisa sehat, baru kita bisa bertumbuh. Jadi banyak orang Kristen tidak bisa bertumbuh rohani karena dia hanya bergantung ke gereja, di gereja, tapi di rumah dia tidak pernah baca Alkitab, dia tidak pernah belajar firman Tuhan, maka dia tidak bisa bertumbuh ya. Nah, jadi kita harus bertumbuh. Nah, nanti setiap orang yang percaya Tuhan Yesus ketika lahir baru nggak langsung besar, nggak langsung dia udah dewasa, udah langsung jadi remaja, nggak ada. Semua orang semua orang bayi rohani semuanya ya, bayi. Nah, jadi dia harus bertumbuh di sini. Oke. Nah, kemudian kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi inti dari itu semua, kita ikut Tuhan, kita lahir baru adalah kita ini ingin selamat ya, kita ingin masuk ke kerajaan surga, yaitulah selamat. Nah, selain kita selamat masuk ke kerajaan surga, Alkitab berkata kita juga harus mendapatkan karunia-karunia Allah dalam hidup kita, harus mendapatkan anugerah-anugerah Allah dalam hidup kita. Contoh kesembuhan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan umur yang panjang, pelindungan Tuhan. Itu adalah ada di dalam namanya karunia Allah. Begitu juga hikmat, kepintaran, kecerdasan, itu juga ada di dalam karunia Allah. Nah, jadi bukan hanya
yang penting saya masuk surga selamat. Bagus sih, daripada masuk neraka kan, baguslah selamat. Tapi kita juga perlu mendapatkan karunia-karunia Allah dalam hidup kita. Ya, nah sesudah kita mendapatkan karunia-karunia Allah dalam hidup kita, firman Tuhan juga mendorong kita, bahkan memberikan perintah sama kita bahwa kita harus menjadi berkat buat manusia. Artinya melayani, ya, menjadi berkat, menolong orang, memberitakan firman Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Nah, jadi ketika kita melayani sesama manusia, ketika kita menjadi berkat, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, maka ada namanya upah di kerajaan surga. Ya, ada Tuhan memberikan upah, ya, pahala-pahala di kerajaan surga. Nah, jadi pada hari ini sangat sederhana firman Tuhan bahwa kita akan lahir baru. Ya, kita harus lahir baru. Dan ketika kita lahir baru karena menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dari mulut kita akan keluar kata-kata yang baru yang disebut dengan bahasa roh. Nah, oke. Nanti bahasa roh itu akan mengalami pertumbuhan, perkembangan. Seperti bayi baru kecil dia ngomong papa la Nah, nanti udah besar dia ngomong, oh apa kabar, salam, iya, oh ya saya sudah makan, apa kabar, dan lain-lainnya. Wah, jadi kata-katanya akan berubah. Demikian juga bahasa roh itu. Mungkin tadi ketika dia dapat bahasa roh, apa? Tapi ketika dia suka berdoa, dia memakai bahasa roh itu dalam doa dia berubah. Oh, kira rabaso, ya rararaba ya. Oh, pokoknya keluar bahasa-bahasa yang baru. Bahasanya berubah, bahasa rohnya berubah ya, semakin bertambah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita harus bertumbuh hari ini ikut Tuhan, tidak puas hanya jadi orang Kristen, dan harus bertumbuh dan harus pasti selamat. Nah, jangan sampai kita sudah melayani Tuhan, bahkan sudah khotbah, bahkan jadi pendeta, suatu saat ditanya orang, kalau bapak ibu meninggal, kemana? Wih, nggak tahu saya meninggal. Wah, kacau lah. Harusnya yakin, iya saya meninggal, pasti masuk surga. Harusnya gitu ya, mantap jawabnya kan. Ketika ditanya, kalau hari ini meninggal, wih, bingung dia. Wah, kayaknya saya belum pasti. Nah, berarti ini belum pasti, keselamatan itu belum pasti ya dalam hidupnya. Nah, jadi hari ini kita harus pastikan keselamatan itu. Seandainya tiba-tiba ada apa-apa, akankah kita bisa langsung masuk surga? Tapi kalau kita merasa saya kayaknya belum bisa, nah berarti kita harus ngecek diri kita. Berarti kita nih ada yang belum beres. Artinya kita harus minta ampun sama Tuhan dan mau berubah ya, supaya kita layak untuk masuk ke kerajaan surga, bertumbuh, selamat. Terus yang terakhir adalah mendapatkan karunia-karunia Allah. Ya, dapatkanlah karunia Roh Kudus, dapatkanlah karunia-karunia Allah. Tiba-tiba kita doain orang sakit, bisa sembuh. Tiba-tiba ketemu orang, kamu nih begini begitu. Kaget orang itu. Loh, kok kamu bisa tahu sih, kayak dukun? Karena dia punya karunia. Kok kamu bisa tahu, katanya. Ternyata dia dikasih karunia sama Tuhan, bisa marifat, bisa mengetahui. Tiba-tiba barang orang hilang. Aduh, saya mau hilang barangnya. Terus dia doa. Barang kamu tuh katanya ada di ini, di samping pohon durian di situ. Nah, waktu dicari benar, dia dapat karunia namanya. Nah, jadi kita jangan hanya puas sampai di situ saja, karena kerajaan Allah itu sangat luas, sangat besar ya, dan upah yang Tuhan berikan juga sangat besar buat kita ya. Jadi jangan puas jadi orang Kristen, saya cukup lah jadi orang Kristen masuk surga, apalagi cukup jadi Kristen KTP, itu belum cukup ya. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita harus mencapai sempurna, itu artinya kan seperti Yesus ya. Artinya kita harus mencapai bisa seperti Yesus, menjadi seperti Yesus, sempurna seperti Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan, kita doa.